Baik, Bapak Ibu, saya ucapkan selamat malam. Semoga sehat selalu. Bertemu kembali dengan kita semua nih rame-rame. Tentunya kita juga melanjutkan topik pembicaraan pertemuan yang lalu. Yang dimana di saat pertemuan yang lalu itu kita sudah membicarakan mengenai serba-serbi penderitaan atau yang disebut dengan duka. Nah, pada kesempatan kali ini kita juga akan membahas fenomena-fenomena yang lain. Fenomena yang berkaitan dengan kehidupan kita. Saat kita lahir, saat kita berproses, juga nanti saat kita menuju pada proses yang selanjutnya. Yang dimana pada kesempatan kali ini, tentunya kita masih membahas mengenai sebuah topik. Ya, topik ini disebut sebagai corak yang universal atau corak yang umum. Yang dimana pada pertemuan yang sebelumnya, pada sesi yang sebelumnya, kita sudah membahas mengenai corak yang disebut corak ketidakpuasan. Corak ketidakpuasan atau corak penderitaan. Pada sesi yang lalu kita sudah membahas itu. Namun, untuk mengetahui lebih dalam tentang apa yang akan kita bahas pada hari ini, tentu perlu ada hal atau latar belakangnya. Tentunya latar belakang dan isi dari khotbah tersebut, tekstual yang benar-benar real, nanti akan kita bahas pada sesi berikutnya. Jadi tetap stay tune terus. Semoga apa yang kita berikan, apa yang kita sharing, semoga ini bermanfaat bagi sesama. Dan sebelumnya pada kesempatan kali ini kita belajar bersama-sama, tentunya tanggapan-tanggapan maupun pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sangat sekali diperlukan, sangat sekali dibutuhkan untuk membantu kita semua untuk mengingat kembali hal-hal yang pada dasarnya mungkin saja sudah pernah kita alami. Jadi pada pembahasan kali ini, dalam hal ini saya tidak bermaksud untuk mengajari, tidak bermaksud untuk mendikte, tapi kita bersama-sama mempelajari sesuatu yang berkaitan dengan fenomena-fenomena duniawi. Tentunya saya akan sangat senang sekali bila mendengar suara dari Bapak Ibu nantinya. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan mulai dari hal yang disebut dengan ketidakkekalan dahulu. Karena di sesi yang lampau, kita sudah mempelajari hal yang berkaitan dengan ketidakpuasan. Ternyata, segala sesuatu yang berkaitan dengan ketidakpuasan, dia pasti punya ciri tidak kekal. Kenapa demikian? Karena biasanya kita lebih mudah untuk terbawa pada hal-hal yang sifatnya ini menyenangkan diri. Ya, kita lebih suka hal-hal sesuatu yang sifatnya ini menyenangkan diri, yang sifatnya hura-hura, yang sifatnya lebih ke arah pemuasan nafsu indera. Artinya kita akan selalu fokus pada kesenangan-kesenangan. Sedangkan ketidaksenangan ataupun perubahan dari senang menuju tidak senang itu kadang-kadang kita lupa. Kadang-kadang kita melewati fase itu, tapi kita tidak menyadarinya bahwa ada perubahan di situ. Ada perubahan perasaan, ada perubahan pikiran, ada perubahan mindset mungkin di dalamnya. Nah, perubahan-perubahan inilah yang membuat kita kadang tidak siap. Kita tidak siap melihat fenomena karena perubahan ini terlihat begitu cepat, terjadi begitu cepat, tanpa kita memiliki power, tanpa kita memiliki kekuatan untuk mengantisipasi hal tersebut. Sehingga pada dasarnya hal-hal yang berubah tadi, karena kita tidak sadari, sehingga hal itu terlihat tiba-tiba. Nah, di dalam fenomena duniawi ini, jadi di dalam fenomena kita hidup, di dalam fenomena kehidupan tempat kita bermasyarakat ini, setidaknya ada 3 corak umum atau 3 ciri yang terjadi di seluruh aspek alam semesta. Corak yang pertama disebut ketidakkekalan. Corak yang kedua yaitu ketidakpuasan,
Dan corak ketiga itu disebut ketanpaintian. Kenapa disebut tanpa inti? Karena memang pada dasarnya tidak ada inti atau tidak ada diri yang kekal. Nah, ketika kita berbicara tidak ada yang kekal, kembali lagi kita harus memahami poin nomor 1, yaitu adanya corak ketidakkekalan. Karena dengan mempelajari corak ketidakpuasan, dengan kita mengetahui corak ketidakkekalan, dua hal ini akan membantu kita untuk mempelajari corak ketanpaintian atau corak tanpa diri yang kekal. Memang bahasanya agak sedikit ruwet, tapi memang mungkin ini adalah bahasa yang paling tepat untuk menggambarkannya. Nah, ini pada dasarnya ketika kita hidup, kita pasti akan mengalami hal ini. Pada dasarnya ketika kita hidup, ketika kita berhadapan dengan fenomena-fenomena alam semesta, pada dasarnya ada dua hal. Ada dua hal yang menjadikan kita memahami hal itu. Pertama, ada kalanya kita memahami sesuatu itu hanya berdasarkan sebutan atau mereknya saja. Jadi fenomena itu pada dasarnya sama semua. Fenomena ini terjadi di seluruh alam semesta. Fenomena ini terjadi secara umum, secara universal, terkena pada siapapun, tidak melihat sukunya, tidak melihat warna kulitnya, tidak melihat rasnya, tidak melihat agamanya, tidak melihat golongannya. Siapapun terkena dampak yang sama. Namun, keadaan ini tentunya akan dipahami berbeda-beda di setiap wilayah, di setiap negara, di setiap daerah. Tentunya setiap daerah punya konsep masing-masing dalam menjelaskan hal tersebut. Contohnya, fenomena di Indonesia kita sebutnya gempa bumi. Tetapi ketika kita pergi keluar dengan bahasa asing, mereka mengenal dengan istilah earthquake. Nah, apakah gempa bumi sama dengan earthquake? Tentunya secara konsep berbeda. Secara konsep sebutannya berbeda. Tetapi secara hakikat pada dasarnya mengalami hal yang sama. Sehingga disebut sebagai wujud asli. Jadi hakikat di sini definisinya adalah kenyataan. Kenyataan, kebenaran, hal yang sesungguhnya, wujud asli. Sehingga kalau wujud asli ini mau disebut dengan ribuan konsep pun, kenyataannya adalah sama. Dan pada dasarnya selama kita hidup, kita cenderung terbentur oleh berbagai jenis konsep. Ada kalanya perbedaan konsep atau perbedaan sebutan, perbedaan merek, inilah yang membuat kita menjadi terpecah belah. Perbedaan kata-kata atau perbedaan suku kata kadang-kadang itu bisa memicu kesalahpahaman. Yang notabene pada dasarnya hakikatnya adalah sama, hakikatnya ya itu juga. Nah, di dalam hakikat wujud asli ini tentu kita mengenal beberapa hal. Di dalam hakikat atau wujud asli ini, pasti di dalamnya ada hal-hal yang sifatnya berkondisi. Apa itu berkondisi? Berkondisi adalah fenomena yang kita alami sekarang. Bapak Ibu bisa melihat, bisa mendengar, bisa membaui aroma, bisa mencicipi rasa. Pengalaman-pengalaman yang Bapak Ibu rasakan itulah yang disebut sebagai berkondisi. Artinya, ada kondisi untuk melihat, ada kondisi untuk dilihat, ada kondisi untuk mendengar, ada kondisi untuk didengar, ada kondisi untuk membaui, ada kondisi baunya atau aromanya. Nah, itulah mengapa dikatakan berkondisi. Nah, segala sesuatu ini yang disebut berkondisi, dia pasti mengalami perpaduan. Jadi segala hal yang disebut dengan berkondisi, ini pasti mengalami perpaduan. Contohnya segala sesuatu yang kita lihat, kalau dia tidak merupakan perpaduan, bagaimana kita melihatnya?
Contohnya meja. Meja mungkin di satu sisi kita lihat bahan dasarnya adalah kayu. Betul, bahan dasarnya adalah kayu, tetapi kayu ini tidak pernah berdiri sendiri. Tentu kayu ini perlu cat, kayu ini perlu paku untuk menempel antar kayu, kayu ini perlu engsel sehingga bisa diputar mejanya, kayu ini juga warnanya coklat, bukan seperti warna pohon lagi, artinya sudah ada proses pelitur, sudah berubah warna. Artinya segala macam materi ini sudah berpadu, sudah terbentuk menjadi satu. Dan materi-materi ini kita sebut sebagai meja. Walaupun bahan dasarnya ada pohon, ada pelitur, ada cat, ada engsel, ada paku, tapi itu semua bergabung menjadi sebuah konsep yang disebut sebagai meja. Apakah tanpa pelitur tidak bisa disebut meja? Ya mungkin masih bisa disebut meja. Tapi tanpa melalui proses, tentunya hal ini tidak akan menjadi meja. Tentunya masih akan tetap menjadi sebatang pohon. Sehingga segala sesuatu yang berkondisi harus mengalami perpaduan dari berbagai unsur, berbagai elemen tadi, juga dia harus merupakan proses. Jadi ada proses yang membentuk, ada proses berpadu, ada proses yang menciptakan ini menjadi konsep baru. Tadinya konsepnya adalah kayu, lalu ada konsep air pasti di dalamnya, ada konsep pelitur, ada konsep cat, ada konsep engsel, semuanya berpadu. Dibuat oleh seorang tukang kayu. Hasil karyanya adalah meja. Nah, dari apa yang telah disebutkan tadi, kita sudah menyebutkan berbagai sebutan, berbagai merek, berbagai konsep. Ada konsep yang kayu, ada konsep yang cat, ada konsep ini, konsep itu, konsep ini. Dan semua konsep itu ketika dia berpadu, konsep ini disebut meja. Muncul bahasa baru. Kalau kita bawa ke Singapura, kita sebut meja, mungkin orang-orang masih sedikit paham karena bahasa Melayu masih ada. Tetapi ketika kita bawa keluar lagi, yang lebih jauh lagi, orang-orang tidak paham definisi meja. Dia tahu definisinya adalah desk, table, dan lain-lain. Sehingga konsep-konsep inilah yang menjadikan kita sebagai manusia kadang bingung dalam mempelajari sesuatu. Sama seperti ketika kita mempelajari kebenaran. Ajaran-ajaran yang bersifat kebenaran ada kalanya tercantum dalam beberapa sebutan-sebutan yang kelihatannya berbeda. Pada dasarnya, ajarannya adalah sama. Tujuan penerapannya adalah ke arah yang sama. Saya yakin setiap ajaran agama apapun itu pasti akan mengajarkan kebenaran. Walaupun secara konsep, kadang-kadang manusia lebih melihat mereknya. Oh, ada merek yang A. Oh, ada merek yang B. Oh, ada merek yang C. Seperti air mineral, ada merek Ades, ada merek Aqua, ada merek Duatang. Yang notabene pada dasarnya wujud aslinya adalah air. Hanya saja mereknya atau sebutannya mungkin bisa berbeda-beda. Nah, sebutan yang sudah mengakar dalam pikiran manusia inilah yang kadang-kadang manusia mengeneralisasi sesuatu kadang-kadang. Contohnya, saat kita pergi ke warung, Pak, Aquanya satu ya Pak. Nah, kita sebut mereknya. Yang kita sebut bukan hakikatnya, bukan wujud aslinya. Tapi yang kita sebut adalah mereknya. Yang kita sebut adalah sebutannya. Padahal bisa saja penjaga warungnya ngasih Ades atau ngasih Duatang atau merek-merek lainnya. Tetapi kita menerimanya. Walaupun kita mintanya Aqua, dikasihnya Ades, kita tetap menerimanya. Karena memang secara hakikat memang sebenarnya kita sudah tahu. Ya sama-sama air, tidaklah berbeda. Tapi ada kalanya sebutan-sebutan ini mempengaruhi kehidupan kita.
Pak, kenapa airnya bukan aqua? Mungkin ada yang melihat hal itu karena melihat mungkin kualitas antara aqua dengan brand lainnya mungkin terlihat lebih bagus. Nah, sebutan-sebutan merek ini juga berlaku bagi yang lainnya. Nah, di dalam hal-hal yang bersifat berkondisi tadi, artinya adalah secara garis besar adalah seluruh alam semesta, tentunya kalau alam semesta tidak memiliki batin. Alam semesta hanya memiliki fisik. Perbedaan benda mati dengan makhluk hidup adalah benda mati tentu tidak punya batin. Dia hanya materi, dia hanya fisik. Tapi bila manusia ataupun makhluk-makhluk lainnya cenderung atau pasti memiliki batin, pasti memiliki jasmani. Walaupun memang mungkin beberapa makhluk yang sering kita bicarakan atau yang mungkin sering kali kita gambarkan, mungkin wujudnya beraneka ragam, wujudnya variatif. Ada yang terlihat oleh mata, ada yang tidak terlihat oleh mata. Namun pada dasarnya mereka tetap memiliki jasmani. Kenapa disebut memiliki jasmani? Karena bisa terlihat. Kalau bisa terlihat oleh mata, tandanya dia punya wujud. Tandanya dia punya fisik. Walaupun mungkin keterbatasan dimensi membuat ketika kita melihat makhluk lain selain manusia itu tidak terlihat jelas, mungkin terlihat samar-samar. Baik faktor batin maupun faktor jasmani ini, keduanya mengalami penderitaan. Kalau fisik sudah jelas mengalami penderitaan, jasmani mengalami penderitaan, batin atau hal yang bersifat batiniah ini juga mengalami penderitaan. Tentunya sudah kita bahas di sesi yang lalu. Lalu, batin dan jasmani ini juga mengalami perubahan. Dan yang pasti adalah entah batin, entah jasmani yang kita miliki ini juga tidak bisa kita atur atau tanpa diri yang kekal. Nah, nanti kita akan masuk ke dalam sesi tanpa diri yang kekal. Nah, ini bunyi dari penjelasan rumusannya. Segala sesuatu yang berkondisi adalah tidak kekal. Kenapa tidak kekal? Karena tadi sifatnya adalah mengalami proses. Karena ketika kita berbicara mengenai proses, tentunya ada perubahan di situ. Tidak ada sesuatu yang tetap. Ya, mungkin ketika kita punya furnitur di rumah, mungkin kelihatannya tahan lama. Tapi mungkin kalau kita melihat lagi, beberapa barang-barang yang terkena hujan, terkena panas, terus-menerus, maka materi itu akan mengalami kelapukan. Sama seperti fisik yang kita miliki. Ketika terus-menerus terkena panas matahari, terus-menerus terkena hujan, fisik kita juga akan mengalami kelapukan. Ada perubahan. Kena flu jadi sakit. Kondisinya terus-menerus berubah. Lalu segala sesuatu yang berkondisi, karena mengalami perpaduan dan mengalami proses tadi, maka dia tidak memuaskan. Kalau mengalami proses, dia pasti menuju pada kelapukan. Dia pasti menuju pada ketuaan. Materi kita sebutnya lapuk, usia ataupun makhluk kita sebutnya mengalami ketuaan. Dan yang terakhir, segala sesuatu yang berkondisi, juga yang tidak berkondisi, ini tidak bisa kita pertahankan atau tanpa inti yang kekal. Tidak ada diri yang kekal yang bisa dipertahankan. Sehingga apapun itu, keadaan tidak pernah sesuai dengan keinginan kita. Karena keinginan kita selalu nanjak, sedangkan keadaan nanjak dan turun. Seperti kurva, keadaan ini pasti berada di titik teratas dan juga akan jatuh di titik terbawah.
Dia mengalami timbul, berlangsung, dan padam. Saat timbul, berlangsung menuju puncak, dan jatuh menuju kepadaman. Bayangan kita pastinya untuk hal-hal yang seneng pengennya di puncak terus. Ternyata tidak. Bayangan kita maunya tubuh ini selalu sehat, kenyataannya tidak. Bayangan kita kondisi finansial kita terus menanjak, pada kenyataannya tidak. Jadi keadaan-keadaan ini tentunya akan mempengaruhi keadaan mental maupun fisik kita. Nah, ini yang pertama, yaitu corak ketidakkekalan. Ya, tadi udah ada 3 corak yang kita gambarkan. Ini contohnya ada setangkai bunga, yang dimana yang namanya bunga ini pasti mengalami kuncup, mekar, lalu ada kondisi yang paling indah, mulai layu, busuk, dan kering. Lalu proses gelombang pun sama, gelombang pertama timbul, gelombangnya muncul, terlihat, dan gelombangnya padam. Dan mengkondisikan gelombang berikutnya. Jadi gelombang ini tidak bisa berhenti. Dia akan berhenti ketika waktunya. Jadi ada temponya, dia temporary. Dan juga ada matahari. Ya, matahari ini juga dia terbitnya di timur, terbenam di barat. Jadi semuanya mengalami proses, termasuk diri kita. Awalnya bayi, bisa duduk, bisa merangkak, bisa berdiri, bisa jalan, bisa sekolah, bisa bekerja, bisa menghasilkan uang, bisa menghasilkan keturunan, lalu akan mengalami ketuaan, makin lama makin bungkuk, lama-lama tidak bisa jalan lagi, naik kursi roda, ujung-ujungnya terbaring di atas dipan, dan yang terakhir adalah mengalami kematian. Nah, ini contoh tubuh yang indah selalu berproses, ujung-ujungnya akan menjadi tua. Secantik apapun, setampan apapun, dia pasti akan mengalami perubahan. Kulit mulai keriput, rambut mulai botak, atau mulai putih rambutnya. Semua ciri-ciri fisik ini akan tergambarkan. Memang ada kategori orang yang hidupnya mungkin terlihat cukup cukup panjang usianya. Bahkan mungkin kalau dibandingkan foto 16 tahun atau 20 tahun lalu dengan sekarang mungkin tidak terlalu terlihat jelas perbedaannya. Pada dasarnya sangat banyak perbedaannya. Hanya saja kita tidak menyadarinya. Kita tidak menyadarinya, tiba-tiba sudah tidak mampu. Contohnya Arnold Schwarzenegger mungkin dulu atlet binaraga, dia bisa angkat barbel yang ratusan kilo, mungkin 100 kilo atau 120 kilo dulu kuat. Tapi sekarang, ya tentunya dengan kondisi fisik dia yang sudah mulai bertambah usianya, pasti tidak akan kuat lagi. Kulit yang dulunya kencang, sekarang sudah turun ya, sudah bergelambir istilahnya. Kalau dulu dia bilang I'll be back, dia siap kapanpun untuk angkat barbel. Kalau sekarang dia bilang oh my back ya, punggungnya sakit karena salah jongkok atau salah angkat. Nah ini, mengapa kita tidak pernah menyadari adanya proses perubahan di alam semesta ini? Kenapa kita tidak menyadarinya atau kenapa kita selalu missing? Kenapa kita selalu melewati hal-hal penting di dalam proses kehidupan kita? Satu, perhatian kita tidak ditunjukkan kepada proses perubahan tersebut. Pagi-pagi Bapak Ibu bangun, buka kaca, lihat, oh kelihatannya tidak ada perubahan. Besok bangun lagi, berkaca lagi, oh kelihatannya tidak ada perubahan, tidak terlihat. Tapi mungkin setelah 15 tahun ke depan, Bapak Ibu baru sadar, oh muncul nih keriput baru. Rambut sudah mulai memutih nih, dan lain-lain. Pada dasarnya tiap detik, bahkan tiap momen, kita selalu berubah. Kita selalu bertambah tua di tiap momen. Hanya saja mungkin prosesnya terlihatnya lamban atau tidak kita sadari. Kadang-kadang kita merasa masa muda kita penuh dengan gairah, tubuh kita sehat, tubuh kita kuat, tapi tiba-tiba keesokan harinya sakit pinggang, tiba-tiba leher pegel-pegel karena kolesterol,
kaki jadi sakit, nggak bisa jalan karena asam urat, dan lain-lain. Banyak sekali faktor-faktor yang membuat kita tidak menyadari kapan perubahan itu terjadi. Malamnya masih kuat, masih seger, masih bisa jingkrak-jingkrak, masih bisa berdansa, makan santan. Wah, enak banget kan makan santan. Paginya kena asam urat. Nggak ada yang tahu. Perubahannya nggak sadar. Pagi-pagi bangun udah sakit kaki, nggak bisa jalan, nggak kuat. Jadi ada perubahan-perubahan yang tidak kita sadari. Mungkin karena dia berlangsung terlalu cepat. Dia berlangsung terlalu cepat apabila kita dalam keseharian kita sangat sibuk. Jam 8 Zoom meeting, jam 9 Zoom meeting, jam 10 bikin materi, jam 11 koreksi materi misalnya, jam 12 tidur. Saking sibuknya kadang kita tidak sadar, ada banyak perubahan yang terjadi pada hidup kita yang berkaitan dengan fisik kita maupun keadaan mental kita. Mungkin pagi-pagi bangun perasaannya masih kesel. Karena sebelumnya mungkin ada pengalaman dimarahin bos, atau mungkin kinerjanya tidak bagus jadi mendapat teguran. Tapi karena kita berlangsung dengan sangat sibuk, nggak keburu galaunya. Mungkin galau terjadi setengah jam, 1 jam, tapi karena kita kelebihan kerjaan, overload, kelebihan muatan, kelebihan yang harus kita kerjakan, akhirnya kita fokus dengan apa yang kita kerjakan, sehingga perubahan perasaan kita yang tadinya galau, yang tadinya tidak mood, ini pelan-pelan dia merecovery diri. Pelan-pelan dia menyembuhkan diri istilahnya. Tiba-tiba mood kita, setelah kita bekerja, mood kita menjadi semangat lagi karena kita minum kopi. Mood kita yang tadinya sedih, jadi semangat lagi, dan lain-lain. Jadi proses ini bisa berlangsung dengan sangat cepat tanpa kita sadari. Prosesnya juga bisa berlangsung dengan lamban. Contohnya kalau kita misalnya punya waktu luang, karena kita punya waktu luang, mungkin ya kita punya waktu untuk beristirahat, berarti ada waktu-waktu di mana kita tidak menyibukkan diri. Sehingga hal-hal yang terjadi di hari-hari kemarin itu kadang-kadang bisa flashback, tiba-tiba teringat. Oh iya, kemarin saya ketemu tetangga sebelah cekcok. Ketemu tetangga sebelah karena bergosip, akhirnya saya cekcok misalnya. Teringat kembali karena kita tidak melakukan aktivitas, sehingga apapun itu, kegiatan atau pikiran apapun itu bisa saja tiba-tiba flashback, tiba-tiba kepikiran. Lalu kita galau. 5 menit, 10 menit, setengah jam, 1 jam. Nah, kita merasa bahwa proses ini kok berlangsungnya lamban ya? Kok saya stres bisa selama ini ya? Mungkin ada juga orang yang mengalami stres bisa seminggu, 2 minggu. Apabila tidak disibukkan sehari-hari, maka pikiran ini akan liar. Pikiran ini akan mencoba mencari celah untuk memikirkan sesuatu, istilahnya seperti itu. Keempat, kita selalu terbawa arus keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Jadi pada dasarnya kita ini selalu terbawa pada arus keserakahan. Kita selalu terbawa pada arus kebencian. Dalam hal ini, saking mudahnya. Jadi pada dasarnya kita ini manusia itu lebih mudah merespon hal-hal yang negatif, lebih mudah daripada merespon hal-hal yang positif. Karena hal-hal yang positif memerlukan perenungan. Untuk bisa mendapatkan hal-hal positif, kita memerlukan perenungan. Kita memerlukan kontemplasi. Kita memerlukan ketenangan. Kita memerlukan kedamaian supaya batin kita ini bisa mencerna sesuatu dengan baik. Contohnya, kita janjian sama teman. Pukul 8 pagi. Nyata setelah pukul 8.15 teman kita tidak kunjung datang. Pasti hal pertama yang muncul adalah kita kesal dulu. Aduh, ini teman saya mana ini nggak datang-datang. Aduh, gimana ini? Wah, dia pasti ngaret ya. Wah, dia pasti bukan orang profesional ini dan lain-lain. Padahal sejatinya kita tidak tahu hal apa sih yang membuat dia tidak tidak bisa datang tepat waktu.
Kita tidak tahu, mungkin di jalan kena macet, mungkin handphonenya off keadaannya, jadi tidak bisa mengabari, dan lain-lain. Jadi banyak sekali hal-hal yang tidak bisa kita sadari, tapi itu bisa menghasilkan kita berperilaku atau berpikiran negatif. Nah, saat kita berpikiran negatif, proses itu nggak keburu kelihatan. Prosesnya tidak disadari, karena kita sudah punya objek yang negatif duluan. Karena objeknya udah negatif duluan, udah kesel dulu, udah benci dulu, hal-hal tersebut membuat kita tidak menyadari ada proses itu. Kembali lagi, untuk bisa berpikir positif memerlukan perenungan. Jadi untuk bisa melihat proses ini, juga kita memerlukan perenungan. Nah, masih ada atau banyak orang yang tidak mau tahu atau menolak ketidakkekalan. Jadi pada dasarnya, saya yakin setiap orang pasti tahu, setiap orang pasti paham apa itu ketidakkekalan. Tetapi saat kondisi real time terjadi, saat kondisi yang sewajarnya terjadi, kadang-kadang kita tetap tidak terima. Aduh, kenapa sih hidup saya mengalami kesulitan terus-menerus? Padahal tahu hidup ini bisa di atas, hidup ini bisa di bawah. Tapi ketika kita menjalaninya sehari-hari, kadang kita tidak sabar. Karena tidak sabar, kita selalu merasa tidak puas. Karena tidak puas, kita selalu merasa kita adalah victim, kita adalah korban. Sama seperti pembahasan di sesi yang lalu. Kita selalu beranggapan kalau kita adalah victim. Kita adalah korban yang perlu diselamatkan. Nah, walaupun seseorang memahami ketidakkekalan, tapi pada dasarnya belum tentu menyadarinya di saat itu. Jadi mungkin saat kita merenung nanti, kita akan sadar, oh ketidakkekalan tuh ada. Tapi di saat kita mengalaminya, jeder, itu seperti bom nuklir ya. Seperti bom yang tiba-tiba meledak, kita nggak siap. Dan ujung-ujungnya kita kembali lagi ke pemikiran awal kita. Kita beranggapan kita adalah korban. Nah, kalau kita tidak mau tahu, yang muncul adalah ketidakpuasan lagi. Awalnya tidak puas, tidak memahami bahwa ketidakpuasan ini tidak kekal, akan mengkondisikan kita makin tidak puas. Karena kita selalu punya tuntutan-tuntutan, ekspektasi-ekspektasi besar. Sehingga saat kita berada di roda yang ada di posisi bawah, saat kita berada di posisi bawah, kita nggak puas. Lalu kita nggak peduli. Seakan-akan kita pengennya sekarang nih. Majunya nih sekarang, bukan nanti. Sehingga ya kita akan mendapatkan ketidakpuasan yang kedua atau ketidakpuasan yang berikutnya. Dan yang pasti kita mendapatkan kesedihan, dan bisa juga kita mengalami kesombongan. Saat rodanya ada di atas, nah kita merasa bahwa diri kita ini orang yang tidak terkalahkan, orang yang superior, orang yang punya segalanya, kita masih muda, fisik masih kuat. Nah, ini akan membuat kita jadi sombong, karena kita tidak tahu kalau suatu ketika kita akan jatuh, atau suatu ketika kita akan mengalami perputaran saat roda di bawah. Dan yang nomor 4, yang paling mengerikan adalah muncul pandangan salah. Muncul pandangan, kalau hidup ini ya buat senang-senang aja. Ya kan, selama bisa senang ya kita buat senang-senang aja. Nah, ini nanti akan mempengaruhi mindset kita dalam melihat fenomena. Nanti ujung-ujungnya kembali lagi, kita akan melihat fenomena dengan hal-hal yang negatif. Karena kenyataan di dunia nyata, di dunia yang real ini, sangatlah berbeda dengan ekspektasi yang kita inginkan pastinya. Nah, manfaat mengerti bahwa ketidakkekalan itu ada, kita akan menjadi tidak sombong. Kita sadar bahwa suatu ketika kita di atas, suatu ketika kita di bawah. Dan saat kita di bawah, kita akan menjadi orang yang ulet. Karena tahu ini bisa berubah. Kemiskinan ini tidak akan terjadi lama selama saya ulet. Selama saya rajin bekerja, saya akan bisa merubah kehidupan saya untuk taraf yang lebih baik. Sehingga muncul semangat dan tidak mudah putus asa. Inilah hal positif ketika kita mengerti bahwa ketidakkekalan ini ada. Nah, kadar pengertian kita terhadap
fenomena ini banyak hal. Ada orang yang mengerti ataupun tahu sesuatu hanya karena mendengar atau istilahnya katanya. Oh, katanya kalau kita menggunakan air merek ini, kita akan sehat. Baru katanya. Beberapa memang banyak yang menghasilkan ketenangan dan kebahagiaan. Akhirnya kita promosi, pakai nih air ini nih, bagus nih. Untuk ketenangan kita, osmosisnya juga bagus kadarnya. Dan pokoknya produk ini yang paling bagus deh. Kita promosikan, tapi kadang-kadang kita belum pakai. Kita belum tahu manfaat air itu, tapi kita sudah promosikan. Berikutnya, ada orang yang mengerti karena berpikir atau merenung. Jadi setelah dia mendapatkan air tersebut, dia riset. Ini bener nggak nih air ini kadar pH-nya bagus, dikonsumsi, bisa bikin kita jadi lebih seger, mood kita bertambah, dan mengkondisikan kesehatan kita nih nantinya. Di research dulu. Jadi ada kategori orang yang mendengar sesuatu itu nggak percaya. Nanti dulu. Kalau saya belum buktikan sendiri, ini nggak tahu saya. Saya nggak bisa bilang ini benar atau tidak. Dan ada kategori orang yang ketiga. Dia akan benar-benar mengerti ketika dia mengalami langsung. Ketika dia cicip air itu tiap hari, ketika ia minum, ketika ia konsumsi air itu tiap hari, dia baru tahu, oh iya ya, sejak saya minum ini, badan saya lebih seger rasanya. Tubuh saya rasanya lebih ringan, rasanya lebih mendapatkan manfaat kalau saya mengkonsumsi minuman ini. Jadi dia harus mengalami langsung dulu. Direnungkan saja, rasanya kurang, apalagi katanya. Lebih nggak percaya lagi. Jadi harus terjun dulu, ibarat untuk nyobain air ini anget atau dingin, perlu nyemplung dulu. Perlu mengalami langsung terlebih dahulu. Nah, ini kemarin sudah kita bahas mengenai duka, mengenai penderitaan atau ketidakpuasan. Nah, untuk penjelasan tekstual mengenai khotbah ini, lebih tepatnya Bapak Ibu bisa cari di beberapa sumber-sumber seperti Dhamma Sutta, seperti Tilakkhana Digata, dan untuk materi yang kali ini akan kita bahas, Bapak Ibu bisa membacanya dalam Anatta Lakkana Sutta, yang penjelasannya nanti tekstual sutanya, tekstual khotbahnya seperti apa akan saya jabarkan di pertemuan berikutnya atau di sesi berikutnya. Nah, kembali lagi kita perlu mengingat yang disebut sebagai 3 akar kejahatan ya, 3 akar kejahatan atau dalam beberapa konteks disebutnya 5 racun. Isinya ada keserakahan, ada kebencian, dan ada kegelapan batin atau kebodohan batin. Kalau dalam penjelasan 5 racun, ada 2 definisi lainnya. Yang dimana 3 diantaranya adalah sama, yaitu keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin. Nah, ini definisinya. Untuk orang yang serakah, dia akan melekat pada objek-objek yang menyenangkan. Dia pasti melekat pada objek yang menyenangkan. Karena kalau objeknya tidak menyenangkan, dia nggak mungkin melekat. Atau dia nggak mungkin menggenggam erat-erat istilahnya. Karena objek yang menyenangkan, pasti dia akan genggam itu erat-erat. Kita boleh coba pada anak-anak, ya, ketika kita kasih permen pada anak-anak, dan anak-anak tahu ini enak, dia pasti akan genggam itu kuat-kuat. Saat direbut, dia pasti akan mempertahankannya. Kalau perlu, dia akan melawannya. Nah, itulah karena dia melihat objek ini, benda ini, permen ini adalah hal yang menyenangkan, sehingga perlu saya pertahankan dan perlu saya genggam. Apabila kita lihat nomor 2, kebencian, ini kebalikannya. Dia akan menolak pada objek-objek yang tidak menyenangkan. Jadi kebalikannya.
Jadi saat kita mengalami keserakahan, saat itu juga kita tidak mungkin mengalami kebencian. Karena objeknya berbeda. Yang satu objeknya menggenggam erat-erat, yang satu objeknya membuang, menolak objek yang tidak menyenangkan. Contohnya Bapak Ibu diberikan hal-hal yang tidak Bapak Ibu sukai misalnya. Atau biasanya orang kadang-kadang suka jahil memberikan sesuatu yang agak-agak kita tidak sukai dan kita dipaksa untuk menyukai hal tersebut. Ya ujung-ujung kita akan menolak. Saya nggak mau hal ini, saya nggak mau. Nah, menolak ini adalah hal yang umum, hal yang wajar. Tetapi kalau kita menolak sesuatu karena berdasarkan alasan-alasan tertentu, ini bisa berujung pada kebencian. Jadi menolak itu tidak selamanya adalah bersekutu dengan kebencian. Tapi kebencian dia pasti bersekutu dengan penolakan. Contohnya Bapak Ibu tidak suka nasi Padang. Saat saya kasih nasi Padang, Bapak Ibu nggak suka. Tapi Bapak Ibu tidak akan menimbulkan kebencian pada nasi Padang. Bapak Ibu nggak akan benci pada nasi Padang. Bapak Ibu akan benci ketika saya memaksa Bapak Ibu untuk memakan nasi Padang. Jadi objeknya berbeda. Yang satu nolak nasi Padangnya, yang satu benci pada saya karena saya memaksakan keinginan saya kepada Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah kegelapan batin, yaitu tidak tahu benar dan tidak tahu yang tidak benar. Nah, ini berbahaya sekali kalau menganggap sesuatu yang benar dianggap sebagai tidak benar, atau menganggap sesuatu yang tidak benar sebagai benar. Menganggap sesuatu yang tidak indah sebagai indah. Menganggap sesuatu yang tidak kekal sebagai kekal. Nah, ini akan sangat berbahaya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas, ya? Sorry, ada pertanyaan. Boleh Pak, silakan. Itu coba kembali lagi kepada teks yang loba dosa moha. Betul, mari Pak. Nah, ini kan kalau loba keserakahan dan tidak mungkin bersekutu dengan kebencian. Oke? Nah, satu kasus, misalnya saat seseorang ditinggal orang yang dicintai. Ya kan dia pasti menolak untuk keadaan itu. Artinya sifat bencinya muncul. Nah, kasusnya kenapa orang itu akan melekat pada kebenciannya itu? Artinya ada keserakahan dong yang melekat pada objek kebencian. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ini contohnya menurut saya bagus sekali karena seperti kontradiksi ya, sepintas kita lihat seperti kontradiksi ya. Saat kita mengalami musibah atau saat kita mengalami kehilangan orang yang kita cintai, kita ditinggal oleh orang yang dicintai. Saat kita ditinggal oleh orang yang kita cintai, kita akan membenci. Kita benci dengan keadaannya. Kita benci dengan keadaannya, kenapa sih saya lagi senang-senang, lagi hidup bahagia, tidak ganggu orang lain, kenapa sih orang yang saya cintai harus tiada? Atau kenapa sih saya harus berpisah dengan orang yang saya cintai? Pada dasarnya itu adalah penolakan terhadap sebuah keadaan. Kita menolak, kita nggak suka dengan keadaan. Artinya pada dasarnya kita tidak menyukai perubahan. Perubahan dari hal yang senang ke hal yang tidak senang. Nah, perubahan ini amatlah dibenci oleh manusia pada umumnya. Karena kita kembali lagi tidak siap dengan keadaan itu. Kita tidak siap. Senang-senang, tiba-tiba besokannya keadaan berubah, meninggal atau ditinggal pergi. Nah, artinya kita menolak pada keadaan tersebut. Dan akhirnya mengkondisikan kita menjadi benci dengan keadaan tersebut. Kita nggak terima dengan keadaan pada dasarnya. Bukan kita membenci orangnya, tapi kita benci dengan keadaannya. Nah, kenapa kita membenci dengan keadaan tersebut? Karena kita melekat dengan pasangan kita, atau kita melekat dengan keluarga yang kita cintai tersebut. Artinya ada dua kasus di sini. Kasus pertama adalah menolak atau membenci keadaan.
Sedangkan kasus kedua adalah melekat pada orang yang kita cintai. Jadi ada dua kasus. Tentunya ketika kita melihat dua kasus ini ketika kita melihat dua hal ini pada kasus yang berbarengan, seakan-akan konteksnya sama. Seakan-akan tidak kontradiksi. Seakan-akan ini terjadi pada satu kasus yang sama, seakan-akan kita menolak dan melekat pada hal yang berbarengan. Pada dasarnya tidak berbarengan. Kembali lagi, saat kita melekat, pasti hal yang muncul adalah loba atau keserakahan. Dan saat kita membenci keadaan tersebut, pada dasarnya kita menolak objek tersebut. Tapi pasti ada kesan saat kita menolak objek tersebut. Saat kita menolak objek yang kita tidak sukai, hal ini kesannya akan sangat kuat. Karena berpengaruh terhadap kesenangan kita. Ketika kesenangan kita diganggu-gugat, maka kita akan merespon dengan lebih cepat. Artinya, kita akan menyimpan memori itu dengan lebih kuat. Kita akan menyimpan memori kehilangannya dengan lebih kuat. Loh, kalau gitu apakah menolak pada keadaan tersebut juga bisa disebut melekat? Ya, betul sekali Bapak Ibu. Keadaan ini juga disebut melekat. Tapi kembali lagi, objeknya yang mana dulu? Kalau tadi ditinggal oleh pasangan atau ditinggal oleh orang yang kita cintai, kita melekat pada personal orang tersebut. Dan saat kita membenci keadaan tersebut, kita tidak menyukai keadaannya. Artinya, yang kita tidak sukai bukan orangnya, tapi keadaannya. Nah, saat kita mengalami rasa gundah, kita mengalami rasa gelisah, kita memikirkan keadaan itu terus. Keadaan di mana kita terkena keadaan yang buruk 2 kali sekaligus, dan seakan-akan kita nggak bisa melupakannya. Seakan-akan kita seperti galau, nggak bisa move on. Nah, kembali lagi, kita nggak bisa move on karena kita masih melekat pada hal-hal yang kita cintai. Jadi bukan melekat pada kebenciannya pada dasarnya, tapi kita masih melekat pada hal-hal yang kita cintai. Tetapi, hal-hal yang menyebabkan kita menjadi benci pada suatu keadaan, ini juga akan membuat kita ingatan kita akan menjadi kuat di situ. Dalam arti menjadi kuat adalah kita akan terbawa atau terngiang-ngiang oleh hal-hal yang tidak menyenangkan tersebut. Apakah kita melekat pada hal-hal yang tidak menyenangkan tersebut? Pada dasarnya iya. Pada dasarnya kita melekat juga pada hal-hal yang tidak menyenangkan. Kenapa? Karena kita belum bisa move on. Pertama, karena kita selalu gelisah, karena kita selalu khawatir, dan kita selalu mengalami yang namanya penyesalan. Nah, penyesalan ini di dalam bahasa Pali itu kita sebut dengan kukucak. Nah, penyesalan ini adalah kategori dari kebencian. Jadi penyesalan ini terjadi karena kita tidak puas dengan reaksi yang kita berikan di masa yang lampau. Nah, penyesalan ini akan memiliki power yang kuat karena kita selalu berpikir bahwa kita harus merubah keadaan di masa lampau. Banyak sekali orang-orang yang nggak bisa terima kenyataan. Dia selalu berpikir dia mau merubah masa lampau, walaupun kenyataannya tidak bisa. Nah, kekuatan penyesalan ini akan luar biasa kuat bila kita tidak imbangi. Jadi di dalam kebencian ini, kalau kita pahami kembali, di dalam kebencian ini, kita akan mengalami iri hati, dengki, dan penyesalan. Jadi iri hati, dengki, kikir, dan penyesalan. Di saat pikiran kita penuh dengan kebencian, kita juga akan mengalami iri dengki, kikir, dan menyesal. Pasti ada 3 poin itu di dalam pikiran yang mengalami kebencian. Kita bisa benci karena kita iri, karena kita dengki,
Kita nggak suka lihat orang lain punya, kita nggak punya. Akhirnya muncul benci. Kita juga bisa muncul benci karena kita kikir. Kita nggak mau milik kita dibagi dengan orang lain. Kita menolak bahwa milik kita ini harus kita gunakan secara benar. Kita selalu merasa bahwa dengan kita melekati sesuatu itu adalah hal yang benar. Sehingga kita kikir, kita nggak mau berbagi. Dan juga yang terakhir, ketika pikiran kita penuh dengan kebencian, di situ selalu ada penyesalan. Selalu tidak terima dengan keadaan yang lampau. Ya, di mana di situ keadaannya menyesal. Kenapa kondisi itu harus terjadi? Jadi dia melekat dengan kondisi itu. Kenapa harus terjadi? Dia benci dengan kondisi di masa lampau. Kenapa dia harus berpisah dengan orang yang dicintai? Nah, perasaan menyesalnya ini juga merupakan kemelekatan. Karena kalau nggak melekat, pasti udah lupa. Tapi ternyata dia masih kekeh. Dia masih nggak bisa move on. Dan banyak sekali yang terjadi dan berakhir dengan gila, berakhir dengan stres, karena tidak bisa melihat kenyataan. Demikian Pak Budi. Mungkin ada yang mau ditambahkan Pak Budi? Oke, penjelasan tadi oke. Nah, kemudian saya mau bertanya lah, masalah tentang 3 akar kejahatan. Kalau kita lihat ini kejahatan kan hal yang sangat kita hindari lah sebetulnya kan. Tapi kalau kita lihat ini, kalau hal seperti keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin, itu kan kalau kita bilang itu hal yang wajar di manusia. Apakah itu disebut suatu kejahatan juga? Baik, terima kasih Pak Budi. Pertanyaannya luar biasa bagus. Ini disebutnya 3 akar kejahatan. Itu ada keserakahan, ada kebencian, dan kegelapan batin. Kembali lagi, ini bukanlah kejahatan. Tapi ini adalah akar dari kejahatan. Jadi bentuk-bentuk kejahatannya nanti banyak banget. Dari keserakahan mungkin bisa penipuan, mungkin bisa perampokan, dan lain-lain. Jadi 3 akar ini sifatnya adalah laten, dia selalu ada di dalam pikiran kita, di dalam ucapan kita, dan di dalam perbuatan kita. Bila kita tidak fokus, bila kita tidak merenung, bila kita tidak mengetahui apa yang berfaedah dan tidak. Jadi ini akan sangat mudah keluar. Akan sangat mudah kita konsumsi atau menjadi bahan konsumsi kita bila kita tidak waspada. Jadi pada dasarnya keserakahan ini bukanlah kejahatan. Kebencian ini bukanlah kejahatan, tapi adalah akar dari kejahatan itu sendiri. Jadi pada dasarnya, contoh, ketika saya duduk diam, saya merenung, tiba-tiba pikiran saya ini tidak terkendali. Tiba-tiba saya memikirkan hal-hal yang buruk. Aduh, zaman corona sulit begini. Apa yang harus saya lakukan untuk bertahan hidup? Tiba-tiba muncul pikiran, rasanya saya mesti ngambil jalan pintas. Rasanya saya harus melakukan hal-hal yang sedikit kriminal, tapi itu menguntungkan untuk saya. Nah, saat saya duduk, saya tidak berbuat kejahatan. Saya bahkan tidak mengucapkan kata-kata yang penuh dengan kejahatan, tapi hal itu muncul di dalam pikiran saya sendiri. Jadi saya tidak berucap yang buruk-buruk, bahkan saya juga tidak berbuat yang buruk-buruk. Saya pure lagi duduk, tapi pikiran saya ini mengawang-ngawang. Apakah saya sudah melakukan kejahatan? Belum. Karena kalau saya lakukan apa yang saya pikirkan tadi, maka saya baru melakukan kejahatan. Contohnya, misalnya saya menipu, saya merampok. Nah, itulah yang disebut dengan kejahatan. Tetapi sebelum saya nyatakan melalui ucapan maupun perbuatan, maka ini tidak terlihat. Keadaan ini tidak terlihat dan tidak merugikan orang lain. Karena baru ada di dalam pikiran saya. Maka dari itu disebutnya 3 akar kejahatan. Inilah yang membuat kejahatan itu bertumbuh. Keserakahan, kebencian, kegelapan batin. Batinnya udah gelap, sudah tidak bisa memilah lagi. Saya harus melakukan yang buruk atau tidak. Jadi, loba, dosa, dan moha ini bukanlah kejahatan. Tapi yang lebih parah ini adalah bahan bakar kejahatan. Ibarat kejahatan ini adalah cahaya lilin.
Nah, lilinnya inilah 3 akar kejahatan tersebut. Jadi bahan bakarnya ibarat kalau kompor minyak tanah, ibarat bensinnya ini adalah keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin. Sedangkan yang nampak di atas, yang kita lihat adalah apinya, kejahatan itu sendiri. Entah dalam wujud merampok, menipu, dan lain-lain wujudnya. Demikian, Pak. Oke, satu lagi. Mm-mm. Tadi udah dijelasin bahwa keserakahan dan kebencian kan tidak bersekutu. Jadi kita lihat ada hubungannya ini memang tidak bisa berhubungan sama sekali. Nah, Mm-mm. bagaimana hubungan kegelapan batin dengan terhadap keserakahan dan kebencian? Mungkin bisa dijelasin juga. Iya, pertanyaannya bagus sekali, Pak Budi. Tadi sudah sedikit dijabarkan bahwa keserakahan dan kebencian ini tidak mungkin muncul sekaligus. Tidak mungkin muncul berbarengan. Tidak mungkin orang saat melekat, dia juga menolak. Tidak mungkin. Jadi pada dasarnya dia berseberangan objeknya, sangat berbeda. Tetapi bagaimana dengan kegelapan batin? Kegelapan batin ya, seperti dengan namanya kegelapan batin, ini ibarat kondisinya gelap Bapak Ibu. Saat Bapak Ibu mati lampu di rumah, Bapak Ibu nggak tahu di kiri ada apa, di kanan ada apa. Dia akan serampangan. Kita akan jalannya jadi serampangan. Pokoknya ke arah manapun lah, yang penting ada pegangan gitu ya. Nah, keadaan batin yang gelap itu kira-kira demikian. Dia sudah nggak tahu lagi. Langkah yang dia ambil salah atau enggak udah nggak tahu. Karena keadaannya gelap. Sama seperti saat kita dalam keadaan mendung. Mataharinya nggak kelihatan, tertutup awan. Lalu mungkin kita katakan, mataharinya nggak muncul. Karena nggak kelihatan. Tapi nggak kelihatan bukan berarti tidak ada. Nah, ketidaktahuan inilah yang membuat kita menjadi terkungkung. Ketidaktahuan inilah yang membuat batin kita gelisah. Saat mati lampu, Bapak Ibu pasti gelisah. Cari pegangan kanan kiri. Mau lihat, mau cari lampu, nggak kelihatan. Sehingga pergerakannya ini akan serampangan. Tidak terarah. Nah, karena tidak terarah, kegelapan batin ini akan mencari kesenangan. Kecenderungan kegelapan batin ini akan mencari kesenangan. Dia pasti akan mencari hal-hal yang menyenangkan terlebih dahulu. Artinya, dia pasti bersekutu atau dia pasti akan berteman dengan keserakahan. Jadi dia istilahnya dia memanipulasi keserakahan supaya dia keserakahan ini makin kuat. Karena tidak tahu yang benar dan tidak tahu yang salah. Sama seperti saat tadi, saat saya merenung, contohnya, tiba-tiba muncullah keinginan ingin melakukan hal-hal kriminal. Nah, itulah fungsinya moha. Fungsi dari kegelapan batin ini, dia akan mempengaruhi secara bawah sadar mengenai hal-hal yang kita senangi dulu. Nah, kalau hal-hal yang kita senangi ini tidak bisa dipengaruhi ataupun tidak berhasil diatasi atau tidak berhasil dinyatakan, maka moha ini akan bekerja sama, kegelapan batin ini akan bekerja sama dengan kebencian. Karena keinginannya tidak tercapai, maka stres, kesel, tolak dengan keadaan, playing victim, kembali lagi. Jadi fungsi dari kegelapan batin ini, dia bisa bersekutu dengan keserakahan, artinya kegelapan batin ini bisa bersekutu dengan keserakahan. Kegelapan batin juga bisa bersekutu dengan kebencian. Jadi kalau keserakahan dan kebencian nggak bisa kerjasama, tapi kegelapan batin bisa bekerja sama dengan keserakahan, juga bisa bekerja sama dengan kebencian. Nah, inilah ribetnya atau bahayanya kalau kita memiliki atau punya kadar kegelapan batin yang tebal. Ujung-ujungnya kita ya akan melakukan segala sesuatu tanpa dasar. Saya rasa demikian, Pak Budi. Mungkin saya tambahin sedikit. Jadi
loba bisa nggak independen? Keserakahan bisa nggak independen? Kebencian bisa nggak independen gitu? Tidak Tidak. bisa. Loba tidak bisa independen. Kenapa? Karena dia pasti bersekutu dengan kegelapan batin. Dia pasti bersekutu dengan kegelapan batin. Kebencian juga sama. Dia tidak independen. Dia pasti bersekutu dengan kegelapan batin. Jadi pada dasarnya bahan bakarnya dari loba dan dosa, bahan bakarnya itu dimulai dari karena tidak tahu benar dan salah. Jadi kegelapan batin ini dia akan bekerja sama dengan loba maupun dengan dosa. Jadi loba dan dosa ini dia pada dasarnya tidak bisa independen. Dia harus kerjasama dengan kegelapan batin. Nah, kegelapan batin sendiri bisa berdiri sendiri. Nah, ini yang perlu diperhatikan karena mengerikan. Jadi kembali lagi, keserakahan nggak bisa berdiri sendiri. Kebencian nggak bisa berdiri sendiri. Dia perlu kerjasama dengan kegelapan batin. Tapi kegelapan batin bisa berdiri sendiri. Nah, ini bahaya. Bahkan ketika kita tidur, kegelapan batin ini masih ada. Walaupun mungkin tidak aktif, tidak terlihat aktif. Mungkin wujudnya dalam mimpi. Ada kalanya ketika kita bermimpi, kita bisa mengontrol diri kita di dalam mimpi. Contohnya kita tahu nih, saat kita mimpi, oh kita sadar kita lagi mimpi. Tapi di saat kita bermimpi, itu kan juga ada kesadaran. Nah, kesadaran itu juga bisa refleksi dari hal-hal macam-macam. Salah satunya bisa dikondisikan oleh faktor kegelapan batin. Jadi kegelapan batin ini bisa bergerak sendiri. Dia bisa bekerja background di belakang layar. Loba dan dosa kerjanya di balik layar. Loba dan dosa atau keserakahan dan kebencian kerjanya di depan layar. Tapi kegelapan batin dia bisa kerja di belakang layar untuk mempengaruhi si keserakahan dan untuk mempengaruhi si kebencian ini. Demikian, Pak. Oke, terima Tolong kasih. ini dong, batin. Definisi batin bedanya dengan pikiran. Pikiran dan batin bedanya apa? Jadi kegelapan batin tuh maksudnya persisnya contohnya apa? Iya, terima kasih, Pak. Saya akan carikan penjelasannya. Nah, pada dasarnya untuk menelaah tentang batin, ini sebenarnya penjelasannya panjang sekali. Nampaknya perlu sesi tersendiri untuk menjelaskan batin dan struktur-strukturnya, batin dan teman-temannya, ataukah batin itu ada apa? Apakah kita perlu satu sesi sendiri? Tapi saya akan gambarkan atau saya akan berikan sedikit penjelasan tentang apa itu batin. Kembali lagi, ketika kita masih mengingat tadi, manusia ini terdiri dari jasmani dan batin. Dalam bahasa yang umum, roh dan jasmani. Dalam bahasa yang umum, jiwa dan jasmani. Kenapa kita menggunakan nama batin? Batin ini, definisi dari batin ini lebih pas untuk menggambarkan apa yang terjadi di dalamnya. Jadi pada dasarnya kita tidak menggunakan istilah roh, karena definisi roh ini berbeda dengan definisi batin. Walaupun secara garis besar, secara umum, banyak orang yang menyamakan antara definisi batin dengan definisi roh. Ternyata ada beberapa perbedaan. Karena ketika kita berbicara mengenai roh, artinya kita berbicara mengenai jiwa. Kalau kita berbicara jiwa, berarti terpisah dong dari materi. Artinya, roh bisa terpisah dari jasmani. Sedangkan kita meyakini bahwa batin dan jasmani ini tidak bisa dipisahkan. Dia hanya bisa berproses. Dia hanya bisa berproses, dia ya notabene dijabarkan seakan-akan berproses. Nah, prosesnya itu tidak bisa kita gambarkan apakah disebut berpindah atau disebut keluar
Nah, sehingga kita perlu memahami dulu apa sih kategori batin. Jadi batin ini terbagi dalam 4 hal. Ada persepsi, ada perasaan, ada bentuk-bentuk batin, ada kesadaran. Loh, di sini ada batin, kok di bawah ada bentuk-bentuk batin lagi? Nah, ini yang definisinya perlu kita perpanjang nanti. Tapi singkatnya, di dalam batin kita pasti punya faktor yang disebut perasaan. Perasaan ini ada senang, tidak senang, netral. Bapak Ibu melihat objek yang Bapak Ibu sukai, muncul perasaan senang. Bapak Ibu menemukan objek yang Bapak Ibu tidak sukai, muncul perasaan benci. Lalu saat Bapak Ibu melihat objek-objek yang menurut Bapak Ibu itu tidak mengganggu pikiran saya, nah itu objeknya netral. Contohnya Bapak Ibu lihat kursi, lihat lemari, ya mungkin kalau lemarinya indah, kita mungkin muncul rasa senang. Kita mengagumi keindahan lemari itu. Tapi kalau kita sudah terbiasa, lama-lama kita akan melihat lemari itu sebagai hal yang biasa, yang pada dasarnya sudah sering kita lihat, jadi tidak menimbulkan perasaan senang maupun tidak menimbulkan perasaan tidak senang. Jadi dia netral kondisinya. Nomor 2, faktornya disebut persepsi. Apa itu persepsi? Persepsi adalah ingatan, persepsi adalah sesuatu yang kita pahami, ya, persepsi. Persepsi itu adalah gambaran, paradigma, ingatan salah satunya. Persepsi ini fungsinya adalah saat kita bertemu dengan orang baru atau saat kita bertemu dengan hal-hal baru, kita akan mengenalinya. Contoh saat kita pertama kali bertemu, nama saya Ike, oh Bapak Ibu ngenalin nih, oh Ike nih namanya nih, yang orangnya tinggi kurus nih namanya Ike nih. Dikenali ciri fisiknya, dikenali keadaannya. Lalu saat ketemu lagi, Bapak Ibu nanti akan mengidentifikasi, oh yang kurus, tinggi, rambutnya gondrong misalnya, oh itu namanya Ike. Nah saat itu Bapak Ibu sudah menggunakan persepsi. Bapak Ibu sudah menggambarkan di dalam pikiran Bapak Ibu, yang wujudnya seperti ini, gambaran seperti ini adalah Ike. Bentuk-bentuk batin, singkatnya adalah ketika bentuk-bentuk pikiran, ini lebih tepatnya definisinya bentuk-bentuk pikiran, ketika bentuk-bentuk pikirannya bagus, maka kesadarannya bagus. Jadi kesadaran itu pasti dibentuk atau di bentuk-bentuk pikiran ini akan muncul bersamaan dengan kesadaran. Bentuk-bentuk pikiran atau bentuk-bentuk batin di sini dia akan muncul bersamaan dengan kesadaran dan dia sinkron. Ketika kesadarannya positif, bentuk-bentuk pikirannya positif. Ketika kesadarannya negatif, bentuk-bentuk pikirannya, mohon maaf, juga negatif. Jadi dia akan selalu menyelaraskan. Nah, sedangkan kesadaran ini adalah hal-hal yang kita alami sehari-hari. Keadaan batin kita, contohnya saat Bapak Ibu sedang baca keng, saat Bapak Ibu baca parita, saat Bapak Ibu baca suta maupun sutra, kesadarannya adalah kesadaran yang positif. Kesadarannya positif, pasti bentuk-bentuk pikirannya juga terarahkan pada hal-hal yang positif ya Bapak Ibu ya. Itu pasti sinkron. Saya yakin ketika Bapak Ibu fokus dalam membaca sutra, membaca mantra, membaca keng, saya yakin bentuk-bentuk pikiran Bapak Ibu secara langsung akan terarahkan pada kedamaian, ketenangan, dan lain-lain. Nah, ketika batin dibagi menjadi 4 hal, materi juga dibagi pada 4 hal. Ada unsur padat, unsur cair, unsur panas. Unsur panas adalah digambarkan seperti elemen api, dan unsur gerak adalah elemen angin. Jadi pada dasarnya tubuh kita, materi tubuh kita adalah perpaduan dari elemen-elemen atau unsur-unsur ini. Tulang kan keras, Pak. Dia pasti unsurnya padat saja. Tidak. Di dalam tulang dia pasti ada unsur airnya. Di dalam tulang juga pasti ada unsur apinya atau unsur panasnya. Di dalam tulang juga pasti ada unsur geraknya, walaupun tidak dominan. Walaupun dominannya adalah unsur padat. Di dalam darah dominannya adalah unsur cair.
Tapi juga pasti ada unsur padatnya. Ketika darah kita mengental, dia akan memadat. Ketika darah kita encer, unsur airnya inilah yang lebih dominan. Dan di dalam darah pasti ada panas tubuh kita, dan darah yang kita miliki kan ada salurannya ya Bapak Ibu. Pasti dia akan mengalir. Nah, ketika dia mengalir ini diibaratkan adalah unsur gerak. Nah, keempat unsur ini ada di dalam tubuh kita. Di dalam jasmani kita. Sedangkan di dalam batin kita semua pasti ada 4 unsur ini. Penjelasan singkatnya demikian, Pak. Sankara itu, pikiran itu masuknya sankara ya? Gitu. Ya, betul sekali, Pak. Jadi hubungan batin dan pikiran itu, pikiran adalah salah satu dari batin yang dinamakan sankara. Betul, Pak. Oke. Jadi kegelapan batin itu termasuk salah mengerti perasaan, salah mengerti persepsi, salah pikiran dan kesadaran gitu ya. Iya, betul sekali, Pak. Oke, thank you. Sama-sama, Pak. Betul sekali yang tadi Bapak katakan bahwa ya itulah kegelapan batin. Kegelapan batin dipengaruhi umumnya oleh persepsi, cara pandang kita melihat sesuatu. Contohnya 10 orang ketemu dengan saya. 10 orang itu pasti akan punya persepsi yang berbeda-beda. Mungkin ada yang melihat dari sisi positifnya, mungkin ada yang lihat dari ciri fisiknya, mungkin ada yang lihat dari ciri-ciri negatifnya mungkin. Saat berinteraksi 10 orang ini dengan saya, penilaiannya pasti berbeda-beda. Nah, penilaian yang berbeda-beda ini juga nanti akan mempengaruhi moha tadi. Dia akan melihat sesuatu berdasarkan apanya nih. Nah, contohnya banyak orang yang berkenalan, ketemu, tapi cuma sekedar say hi, dan dia datang-datang kalau ada butuhnya. Nah, contohnya kan seperti itu. Jadi, ada persepsi-persepsi tertentu. Misalnya, oh, orang ini saya lihat berkecukupan. Saya kalau ketemu dia untuk hal-hal yang saya perlukan, contohnya. Tapi ada juga yang melihat persepsinya, oh, orang ini baik pada siapapun. Saya butuh atau tidak butuh, saya perlu untuk ketemu dengan dia. Mungkin juga ada persepsi-persepsi lain. Nah, inilah yang akan mengkondisikan batin kita ini, kondisinya juga akan berubah. Ketika batin kita dipenuhi dengan kegelapan batin, ya otomatis kita akan melihat orang itu sesuai dengan maunya kita. Seperti dengan maunya kita. Bukan seperti apa adanya. Karena kecenderungan orang kalau ketemu pasti sesuai maunya dia, gitu kan. Saya ketemu dia karena mau ini. Jarang sekali ketemu orang ya sebagaimana apa adanya. Karena memang perlu ketemu, perlu ngobrol, dan lain-lain. Perlu tukar pikiran. Nah, itulah definisi dari kegelapan batin. Nah, berikutnya, anatta. Anatta ini definisinya sebenarnya simple, tanpa diri, atau tanpa aku, ya definisinya tanpa aku. Memang agak tricky pemaknaan aku di sini. Aku di sini maksudnya adalah milik diri, sehingga disebutnya aku. Seakan-akan definisinya adalah ini milikku, ini diriku, ini aku. Nah, bagi orang yang punya pemahaman terhadap keakuan, keegoisannya akan sangat besar. Jadi, pandangan-pandangan tentang keakuan ini akan melihat bahwa segala sesuatu yang saya miliki ini permanen. Ini punya aku, ini bukan punyamu. Ini diriku, bukan dirimu. Ini milikku, bukan milikmu. Jadi, hal-hal inilah yang akan membuat diri kita menjadi semakin mengenggam erat sesuatu. Karena ada konsep keakuan tadi. Motorku hilang, misalnya. Motorku rusak, mejaku rusak, tempat tidurku hilang. Misalnya seperti itu. Jadi ada gambaran-gambaran di mana segala hal yang kita miliki seakan-akan itu bisa kita atur. Wahai meja, janganlah kau rusak. Maunya kan seperti itu. Kita mau pasti barang-barang yang kita miliki ini sampai kita meninggal, dia tidak rusak.
Tapi tidak hanya itu, ternyata diri ini juga pengen kita kontrol. Kalau bisa diri ini juga dikontrol, nggak cuma yang ada di luar. Diri saya juga kalau bisa saya tidak tua. Kalau bisa rambut jangan putih. Kalau bisa kulit jangan keriput. Kalau bisa badan jangan bongkok. Maunya seperti itu. Ternyata tidak bisa. Maka dari itu disebut bukan aku. Atau tanpa inti yang kekal. Tidak ada sesuatu yang bisa dipertahankan. Dia pasti akan berubah sesuai dengan hukumnya sendiri. Sesuai dengan bunyinya, lakana ini tadi kita sudah bahas, lakana ini adalah ciri, sifat, atau corak yang adalah tanpa diri. Jadi ciri atau sifat corak tanpa diri yang kekal. Bunyinya adalah bukan milikku, baik tubuh perasaan tidak bisa kita kuasai, bukan aku. Karena aku kembali lagi, aku hanyalah sebutan. Aku ini hanya konsep. Ike adalah konsep. Pak Budi juga adalah konsep. Pak Lindra adalah konsep. Pak Kiki juga adalah konsep. Sebutannya berbeda-beda. Tetapi kembali lagi hakikatnya adalah ini. Hakikatnya adalah batin dan jasmani. Nah, ini hakikatnya. Kembali lagi. Hakikatnya adalah materi dan batin. Yang dimana baik Pak Budi, baik Pak Lindra, baik saya, hakikatnya adalah sama. Pada dasarnya struktur penyusunnya ya itu juga. Tidak ada struktur yang lain. Nah, itulah bagaimana kalau kita melihat semua orang berdasarkan hakikatnya. Kita nggak peduli dia berasal dari suku mana, agamanya apa, status sosialnya apa. Itu bukanlah sebuah batasan. Karena agama, status sosial, golongan, ras, itu semua adalah konsep. Sehingga kita membuat sebuah konsep, pemikiran kita jadi terdikotomi. Oh, ada orang Tionghoa. Oh, ada orang Negroid. Oh, ada orang Australoid, dan seterusnya. Kita membuat konsep-konsep itu yang seakan-akan secara tidak langsung kita melihat mereka seakan-akan berbeda. Padahal secara hakikat sama. Yang kita sebut-sebut itu, mereka itu adalah sebutan, mereka adalah konsep. Dan yang terakhir, bukan diriku. Tidak ada jiwa atau roh yang kekal di dalam diri kita. Makanya saya menggunakan istilah batin. Karena definisi jiwa atau roh, kalau kita cek di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dia mengacu pada hal yang sifatnya kekal. Sementara saya menggunakan bahasa yang ada hanya batin yang berproses. Ya, inilah gambarnya. Inilah strukturnya. Jasmani, dia mengalami perpaduan dan berproses. Kalau berproses, dia pasti lahir tua, sakit, dan mati. Perasaan juga sama, tidak bisa kita lekati. Persepsi apalagi, tadinya jalan ke dapur, mau ngambil bawang putih, sampai dapur lupa mau ngambil apa. Ya, lupa, kita udah mengalami kelupaan. Kelupaan itu juga adalah faktor dari ketidakkekalan. Tadinya ingat, sekarang nggak ingat. Kesadaran pun sama. Kesadaran ini tidak bisa kita lekati. Maunya sih pikirannya yang baik-baik, maunya. Tapi kan nggak bisa diatur. Kita coba meditasi, kita coba kondisikan supaya pikiran kita bersih, supaya pikiran kita sehat. Kita coba baca keng, kita coba meditasi. Tapi pasti di sela-sela kita fokus bermeditasi, pasti ada hal-hal yang mendistract, pasti ada hal-hal yang mengganggu tiba-tiba tanpa kita inginkan. Kita maunya meditasi full dalam ketenangan, full dalam keheningan. Tiba-tiba ingat, aduh, belum bikinin makanan untuk anak. Aduh, jemuran belum diangkat, di luar udah mau hujan. Aduh, kompor lupa dimatiin atau tidak. Hal-hal itu mendistract, sehingga itulah penerapan-penerapan ketidakkekalan dalam kehidupan kita sehari-hari yang ya tanpa kita mau kontrol, dia akan datang dengan sendirinya. Nah, ini yang tadi kita jabarkan.
bahwa batin dan materi itu adalah dua hal yang berbeda, komposisinya berbeda. Komposisi batin ada perasaan, persepsi, bentuk-bentuk pikiran dan kesadaran, sementara jasmani terdiri dari elemen-elemen seperti zat padat, zat cair, zat panas, dan zat gerak. Nah, kembali lagi pertanyaannya, siapakah aku ini? Kalau gitu kita ini siapa? Secara hakikat kok dikatakan sama tadi, tapi panggilannya lain-lain. Namanya lain-lain, struktur sosialnya lain-lain, keadaannya lain-lain, kondisinya berbeda. Kalau gitu sebenarnya aku ini siapa sih? Nah, ini ada perumpamaan kereta dan bagian-bagiannya. Saya ambil dari buku Milinda Panha, ini penjelasan dari Raja Milinda kepada seorang pertapa bernama Nagasena. Pertanyaannya adalah, tolong dijelaskan, kereta itu apa? Apa porosnya, atau rodanya, atau saiznya, atau kendalinya, atau gabungan dari semua itu? Nah, dijabarkan, yang disebut kereta itu bukan porosnya, bukan rodanya, bukan saiznya, bukan kudanya, bukan kendalinya. Tapi itu, semua bagian itu, dari masing-masing konsep yang berbeda itu, ketika dipadukan, ketika digabungkan, ketika dipadukan, dia akan menjadi sebuah konsep baru. Itulah yang dinamakan kereta. Begitu juga dengan manusia. Bagian-bagian itu tidak bisa dipisahkan. Ketika kita sebut manusia, itu satu paket. Di dalamnya pasti ada perasaannya, pasti ada bentuk-bentuk pikirannya, pasti ada kesadarannya, pasti ada pencerapannya, pasti ada zat padatnya, pasti ada zat cairnya, pasti ada zat panasnya, pasti ada zat geraknya atau unsur geraknya. Jadi tidak bisa dipisah-pisah. Kalau kita berbicara mengenai makhluk, dia udah satu paket. Sama seperti kalau kita pergi ke restoran, pesan makanan dalam wujud paket. Datangnya ya semuanya itu, kesemuanya itulah yang disebut paket. Ya, tidak bisa dipisah-pisah. Lalu pertanyaan lagi, di mana kalau gitu letak perasaan, pencerapan pikiran, kesadaran? Dari dulu, ilmuwan-ilmuwan, ahli filsafat, mereka sudah banyak pindah kanan-kiri, debat ke sana-sini, mereka sudah tanyakan itu kepada pakar-pakarnya, tapi mereka nggak dapat jawaban. Di mana sih perasaan, pencerapan, pikiran, kesadaran itu berada? Lalu ada beberapa filsafat mengatakan cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Nah, muncul banyak filsafat-filsafat yang pendekatannya atau cara berpikirnya sudah hampir sesuai dengan Buddhisme. Aku berpikir maka aku ada. Aku tidak berpikir maka aku tidak ada. Lalu di zaman Aristoteles dulu pembicaraannya sudah seperti ini. Gimana sih yang disebut sebagai jiwa? Saya tidak pernah melihat jiwa. Tapi ketika saya hadir, ketika saya bicara, ya saya yakin jiwa saya ada di situ. Nah, itu menurut mereka. Nah, apakah perasaan, pencerapan pikiran, dan kesadaran ada di otak? Pada dasarnya, di tahun 2007 ya, saya ingat kasusnya di tahun 2007 itu, ada pria berusia 44 tahun, itu hanya 10% dari otaknya yang berfungsi. Jadi organ otaknya hanya 10% yang berfungsi. Lalu juga di tahun 2019 beritanya itu kalau tidak salah saya baca, di tahun 2019 itu ada seorang anak bernama Noah. Anak ini saat lahir, dia cuma punya 2% materi otak. Nah, ketika beranjak dewasa, ketika beranjak batita di usia 3 tahun, materi otaknya bertambah menjadi 80%. Lalu kalau kita bicara kesadaran itu ada di otak, anak itu cuma punya 2% otak. Apa dia tidak punya kesadaran? Ternyata punya, buktinya bisa tumbuh. Dan saat pertumbuhannya itu terjadi,
ya itu berlangsung secara alami aja, secara normal aja, dan dia tetap bertahan hidup sampai sekarang. Sehingga kalau dikatakan apakah kesadaran itu ada di otak, nampaknya bukan. Kembali lagi, saya tidak mengambil penjelasan dari sisi kedokteran karena memang bukan ranah saya pribadi, sehingga saya katakan bukan di otak. Karena memang pada dasarnya menurut ranah manapun, kita tidak bisa menjelaskan bahwa kesadaran ini adanya di mana. Lalu apakah kesadaran itu adanya di jantung? Sampai hari ini, seseorang dinyatakan hidup atau mati masih dari jantung, masih dari detak jantung. Lalu apakah kesadaran, pencerapan, perasaan, dan pikiran yang adanya di jantung? Ternyata ada beberapa kasus-kasus transplantasi jantung. Artinya ada proses penggantian jantung lama yang sudah tidak berfungsi dengan baik. Contohnya ketika mungkin mengalami jantung koroner atau gagal jantung. Jantungnya bisa diganti dengan jantung orang lain yang baru meninggal. Jadi ada orang lain yang baru meninggal, jantungnya mau didonorkan dan dipasangkan dengan jantung kita. Dan ternyata itu berhasil. Loh, kalau itu jantung dari orang lain, apakah berarti kesadarannya berpindah? Sehingga dari gambaran itu, sepintas bisa kita bayangkan bahwa kesadaran ini berarti bukan di jantung. Walaupun memang secara sains, sampai saat ini, detak jantung adalah satu hal yang menjadi titik utama untuk menentukan seseorang hidup atau mati. Lalu berikutnya, apakah di hati? Apakah perasaan, pencerapan pikiran, dan kesadaran itu ada di hati? Nah, kembali lagi, hati ini bukan jantung, walaupun bahasa Inggrisnya umumnya heart, pada dasarnya ini liver. Jadi, ya pada dasarnya bukan hati. Hati ini hanya fungsinya untuk menawarkan racun, sehingga dia tidak terlalu berpengaruh terhadap proses kehidupannya itu. Apakah di nadi? Karena saat orang bunuh diri, nadinya diputusin, orangnya meninggal. Oh, ternyata di diagnosis susunan jaringan dan sistem sarafnya juga ikut hancur dan kehabisan darah. Oh, kalau gitu bukan di nadi, kalau gitu di darah. Karena banyak orang meninggal karena kehabisan darah. Ternyata tidak juga kan. Ada juga kasus kematian, walaupun tidak mengalami pendarahan. Ada juga. Lalu apakah di sumsum? Nah, banyak sekali yang mengatakan, ya manusia pada dasarnya seperti katak. Ketika tulang belakangnya dicabut, ya pasti meninggal. Artinya ada sumsum yang terus memproduksi zat-zat imunitas tubuh yang mengkondisikan manusia ini tetap bertahan hidup. Oh, apakah mungkin di sumsum ya? Nah, memang sampai saat ini banyak sekali perdebatan-perdebatan. Masih ada yang menganggap di sumsum. Ya kembali lagi, konteksnya tidak bisa dikatakan salah atau tidak bisa dikatakan benar, karena berbagai sudut pandang. Namun yang pasti, kesadaran ini muncul dari darah bersih yang dipompa oleh jantung. Karena ketika ada darah bersih yang diputar dan dipompa oleh jantung ke seluruh tubuh, maka saat itu pasti mengkondisikan adanya kesadaran. Jadi darahnya ini bukan darah mati atau bukan darah yang berceceran, tapi darah bersih yang dipompa dari jantung ke seluruh tubuh, yang membuat aktivitas kita ini menjadi terkendali. Kenapa kita bisa melihat? Kenapa kita bisa membaui? Karena ada reseptor-reseptor, tentunya reseptor ini akan dibawa dan akan diarahkan oleh, istilahnya, darah ini adalah menjadi sebuah bahan bakar untuk terjadinya kehidupan seseorang. Contohnya kita donor darah, ya kan, kita memberikan darah bersih. Darah bersih itu disalurkan kepada orang lain, sehingga saat darah itu didonorkan dan berpindah ke orang yang memerlukannya, saat itu ya boleh dikatakan hal itu bisa membantu dia untuk kembali mendapatkan kehidupan secara tidak langsung. Makanya donor darah ini luar biasa,
dan perlu untuk dikembangkan. Jadi darah bersih yang dipompa dari jantung ke seluruh tubuh. Ini adalah bahan bakar untuk menyebabkan terjadinya kesadaran. Karena kalau tidak ada darah yang dipompa ke seluruh tubuh, ya kita seperti dead man, seperti orang mati, tidak ada darah yang tersebar, otomatis tidak ada kesadaran. Jadi kalau ditanya di mana letak perasaan, pencerapan pikiran, dan kesadaran, jawaban saya adalah di darah bersih yang dipompa oleh jantung ke seluruh tubuh. Nah, kembali lagi. Definisinya tadi kita sudah membahas mengenai bukan aku. Ya, bukan aku. Karena kita nggak bisa mengontrol darah ini. Kita nggak bisa mengontrol nyawa kita, hidup kita, usia kita sampai umur berapa. Ibarat kita ini adalah sistem. Manusia ini adalah sistem yang tidak bisa kita kontrol sistemnya. Kita tidak pernah menyuruh jantung untuk memompa darah, tapi dia memompa dengan sendirinya. Kita tidak pernah menyuruh paru-paru untuk bekerja, untuk menghasilkan udara bersih, atau untuk menyaring udara, tapi dia melakukan dengan sendirinya. Jadi organ-organ di dalam tubuh kita ini, dia bekerja secara tersistem. Dia sistematis. Tanpa kita perintah, tanpa kita suruh. Sehingga kita tidak mengatur kehidupan kita. Kalau kita bisa mengatur darah ini, kalau kita bisa mengatur jantung ini, kalau kita bisa mengatur otak ini, ya tentunya kita tidak akan mengalami kematian. Tapi ternyata kematian datang tiba-tiba tanpa kita sadari. Artinya kita tidak punya kuasa, kita tidak punya kemampuan untuk mengontrol diri kita ini. Nah, kalau gitu apakah ini diriku? Nah, kembali lagi. Definisi diri, kembali lagi. Definisi diri ini, kenapa saya menggunakan istilah batin daripada roh? Karena definisi roh, dia akan mengalami reinkarnasi. Sedangkan, kita meyakini bahwa hidup ini bukan reinkarnasi. Memang, di beberapa sumber, banyak yang menyamakan antara tumimba lahir dengan reinkarnasi. Orang berpikir ya tumimba lahir ya reinkarnasi itu hal yang sama. Ternyata pada dasarnya tumimba lahir bukanlah reinkarnasi. Apa perbedaannya? Kalau kita lihat di dalam gambar ini, reinkarnasi artinya di sini adalah jiwa atau roh. Yang dimana roh ini saat lahir sampai mengalami kematian, roh ini adalah sama. Atau tidak ada proses yang berpengaruh. Dan ketika lahir kembali menuju kehidupan yang akan datang, konsepnya atau kualitasnya masih sama seperti kehidupan yang sebelumnya. Jadi tidak ada perubahan kualitas dalam sistem reinkarnasi. Sehingga banyak sekali kisah-kisah atau cerita-cerita rakyat yang banyak berbicara tentang reinkarnasi. Seakan-akan reinkarnasi ini bisa diatur kelahirannya. Kenapa kelahirannya bisa diatur? Karena kualitasnya tidak berubah, kualitasnya sama. Ketika lahir di kehidupan yang lampau, kualitasnya seperti ini. Ketika meninggal, tidak ada perubahan kualitas. Jadi kalau lahirnya baik, dia akan meninggal dalam kualitas yang baik. Dan akan lahir lagi di kehidupan yang akan datang dengan kualitas yang sama baiknya. Jadi tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan dan tidak ada proses. Karena kualitasnya sama. Ketika lahir di sini misalnya kondisinya pintar, nah, dia akan meninggal dengan keadaan pintar, dan di kehidupan berikutnya dia akan lahir dengan keadaan pintar. Sama di beberapa keadaan. Ketika seseorang mungkin zaman dulunya diduga ini adalah hasil reinkarnasi contohnya. Ketika seorang anak lahir dan dia diduga adalah hasil dari reinkarnasi
dari siapapun itu di kehidupan lampau, hal ini bisa dicek melalui regresi, karena banyak hipnoterapi yang menggunakan cabang keilmuan ini dicek. Anak ini dicek nih di kehidupan lampaunya, kalaupun berhasil ya, kalaupun pengecekannya berhasil. Banyak sekali kasus-kasus di mana anak ini dicek, oh di kehidupan lampaunya misal dia orang Israel, atau dia orang Mesir. Oh pantesan aja, ketika berusia 7 tahun dia bisa berbahasa aneh. Dia berbahasa yang tidak lazim yang digunakan oleh orang tuanya. Setelah dicek, dia ahli dalam berbahasa Mesir. Nah, hal ini dianggap ini disebutnya reinkarnasi. Karena dulu di kehidupan lampau ahli berbahasa Mesir, dan otomatis saat meninggal, satu fase sebelum meninggal dia juga pasti ahli berbahasa Mesir, dan ketika lahir di kehidupan barunya, dia ahli berbahasa Mesir. Dia tahu tulisan-tulisan hieroglifnya kebudayaan Mesir, dia tahu. Hal ini disebut sebagai reinkarnasi oleh beberapa orang. Karena pada dasarnya dia masih mewarisi kemampuan yang sama seperti di kehidupan yang lampau. Jadi seakan-akan tidak ada penambahan kualitas di sini. Selama hidup dari kehidupan yang lampau, seakan-akan tidak ada penambahan kualitas. Ketika dia lahir lagi, ya kualitasnya sama. Kualitas itu juga. Kalau dia memang pintar, dia akan lahir lagi dengan kualitas yang pintar. Artinya tidak ada perubahan. Artinya kalau tidak ada perubahan, ya orang itu akan mengalami stagnan. Ketika lahir sudah kaya raya, di kehidupan berikutnya juga akan lahir dengan kondisi yang sama. Nah, kemudian kita lihat konsep tumimba lahir. Konsep tumimba lahir ini berbeda dengan konsep reinkarnasi. Konsep tumimba lahir melihat bahwa kelahiran kita di masa yang lalu, tentunya di masa lalu kita banyak melakukan perbuatan-perbuatan Bapak Ibu. Perbuatan yang baik, juga mungkin ada perbuatan-perbuatan yang buruk yang kita lakukan. Ya, pasti selama hidup kita akan mendaur ulang hal-hal tersebut. Perbuatan baik kita daur ulang, perbuatan buruk juga secara tidak langsung itu kita daur ulang. Sehingga di kehidupan yang lampau pasti ada proses. Istilahnya ada proses plus, ada proses minus. Ada proses yang menambah kualitas positif, ada proses yang mengurangi kualitas positif. Sehingga saat menjelang ajal di sini, jadi ini satu garis ini dengan batasan ini disebut satu kehidupan. Jadi bulatan pertama ini adalah kelahiran, dan bulatan yang mendekati garis pembatas ini adalah menjelang kematian. Nah, selama hidup itu pasti ya kualitas lahir ditambah dengan proses selama dia hidup. Jadi ada akumulasi perbuatan baik dan akumulasi perbuatan buruk yang akan menjadi konsekuensi untuk kelahirannya di kehidupan yang akan datang. Kalau yang atas, reinkarnasi, ketika Bapak Ibu lihat nih, ini kualitasnya A, dari lahir kualitasnya A, sampai dia meninggal kualitasnya A. Tidak ada perubahan. Bahkan, di kehidupan berikutnya, kualitasnya tetap A. Tidak ada perubahan. Tetapi ketika tumimba lahir, kualitas pertama A, kualitas saat menjelang ajal adalah kualitas pertama ditambah dengan akumulasi proses-proses dari perbuatan baik maupun perbuatan buruk selama hidup saat itu. Nah, akumulasi inilah yang menghantarkan untuk kehidupan yang berikutnya. Jadi, prosesnya sangat bisa berubah, Bapak Ibu. Katakan Bapak Ibu terlahir dengan kualitas yang biasa saja, ya tingkat intelektualitasnya biasa saja. Tapi karena selama Bapak Ibu hidup ini dipenuhi oleh hal-hal positif, banyak membaca, banyak bertukar pikiran, banyak bermeditasi, kualitas-kualitas yang baik itu akan menunjang Bapak Ibu untuk berkembang. Untuk berkembang, sehingga Bapak Ibu penuh dengan kualitas-kualitas yang
baik. Dan di kehidupan berikutnya, Bapak Ibu akan merubah kualitas. Ketika Bapak Ibu terlahir di kehidupan berikutnya, Bapak Ibu tidak akan mengalami kualitas pertama. Bapak Ibu tidak akan lahir dengan ketidaktahuan. Bapak Ibu setidaknya pasti punya benih-benih pemahaman yang lebih jelas, pengetahuan yang lebih jelas daripada kehidupan sebelumnya. Gambarannya kira-kira demikian. Jadi ada perubahan kualitas. Katakan saya misalnya ketika terlahir, saya orangnya biasa aja. Contohnya. Tapi ketika saya menyadarinya, saya harus banyak berdana, akhirnya saya mencoba untuk berdana. Nah, sehingga nantinya di kehidupan mendatang saya, hal itu akan mengkondisikan saya terlahir dengan kualitas-kualitas baik yang saya lakukan dalam kehidupan saat ini. Contohnya demikian. Jadi di kehidupan mendatang bukan berarti kita menggunakan kualitas yang pertama, tapi akumulasi dari kualitas-kualitas perbuatan baik maupun yang buruk. Perbuatan buruk pun sama Bapak Ibu. Contohnya saya ketika lahir sebagai manusia bersyukur tanpa ada kekurangan anggota fisik mungkin, bersyukur tanpa ada kekurangan gangguan mental. Tapi selama saya hidup, ternyata saya banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran moralitas. Misalnya saya banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran, misalnya sering bermabuk-mabukan, atau sering melakukan penyiksaan, sering melakukan pembunuhan makhluk hidup. Nah, akumulasi perbuatan buruk saya ini akan menghantarkan saya terlahir di kehidupan berikutnya dengan kualitas yang boleh dibilang mungkin tidak bisa berkonsentrasi, mungkin intelektual saya rendah, mungkin saya sering sakit-sakitan, dan lain-lain. Nah, fase inilah yang disebut sebagai tumimbal lahir. Jadi bukan reinkarnasi, bukan pemindahan, atau bukan penjelmaan, tetapi kelahiran kembali berdasarkan kualitas-kualitas dalam kehidupan lampau kita. Itulah tumimbal lahir. Nah, ini ada proses induksi. Jadi proses induksi ini adalah proses perubahan yang dimana ini contohnya saat kita lahir, lalu selama kita lahir kita pasti punya pengalaman-pengalaman yang banyaknya luar biasa Bapak Ibu. Pengalaman-pengalaman itu pasti ada yang positif dan ada yang negatif. Nah, itu akan terakumulasi. Ibarat susu dengan keju. Susu adalah bahan dasar yang belum diolah. Ketika dia diolah, susu ini bisa berubah jadi keju. Nah, keju ini bukan susu lagi. Kalau dalam pemahaman reinkarnasi, susu ya jadi susu. Gitu. Keju ya keju. Keju bukan susu. Keju ya keju gitu. Tapi di dalam pemahaman tumimbal lahir, keju itu berasal dari susu. Walaupun memang kualitasnya sudah berubah. Sehingga tidak bisa disebut susu lagi di sini. Di sini sudah bisa kita sebut sebagai keju. Nah, ini ada contoh lagi. Pak, kalau mengalami metamorfosis gimana, Pak? Dari telur jadi ulat, jadi kepompong, lalu kepompongnya sempurna, berubah jadi kupu-kupu muda, jadi kupu-kupu dewasa. Apakah ini tandanya dia mengalami kematian dan kelahiran berkali-kali dalam satu kehidupan? Tentunya tidak. Untuk metamorfosis ini bukan seperti itu. Ya, ini jadi tetap berasal dari batin yang sama, hanya perubahan fisiologis fisik saja. Metamorfosis, morfnya, bentuknya yang berubah. Tapi batinnya sama. Bukan berarti dia mengalami ulat, meninggal, jadi kepompong, bukan ya. Tapi ini adalah proses perubahan fisiologis atau metamorfosis, perubahan bentuk tubuh. Batinnya tetap kualitasnya yang sama. Telur ini batinnya dengan ulat ini, dengan kepompong ini, dengan kupu-kupu ini, kualitas batinnya sama. Bukan makhluk yang berbeda.
Nah, ini ada contoh lagi. Dapatkah kelahiran ulang terjadi tanpa ada apapun yang berpindah? Nah, ini dikasih contoh sama Biku Nagasena. Jika kita menyulut lilin dengan bantuan lilin lain, apakah cahaya lilin yang satu berpindah ke lilin lainnya? Apakah cahayanya pindah? Jawabannya tidak. Demikian pula dengan kelahiran ulang. Berlangsung tanpa adanya apapun yang berpindah. Jadi kita menggunakan istilah berproses. Dalam konsep yang umum biasanya lepas. Roh itu akan lepas. Lepas untuk mencari kondisi kelahiran yang lain. Nah, di dalam konsep ini, kita memahaminya sebagai berproses, bukan berpindah. Karena kembali lagi pada dasarnya batin dan jasmani ini merupakan satu kesatuan, tidak bisa dilepas. Antara satu dengan lain tidak bisa dilepas. Baik Bapak Ibu, mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan pandangan-pandangan ini. Nantinya akan kita bahas di sesi pertemuan berikutnya. Jadi ketika kita membaca petikan-petikan sutanya sendiri, Anatalakana Sutta namanya, nanti kita akan mendapatkan gambaran-gambaran bahwa di zaman dulu, di zaman dahulu ternyata banyak sekali pandangan-pandangan. Banyak sekali ajaran-ajaran yang punya banyak pemahaman tentang kehidupan ini. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, saya persilahkan. Silakan yang mau bertanya. Rupanya tidak ada. Udah pada ngantuk. Ya, ini lama-lama namanya ini Dhamma Tengah Malam. Ya, oke. Kalau begitu tepat jam 11 malam ini kita akhiri hari ini. Nanti berikutnya hari Selasa ya. Jadi Boleh Selasa, Pak, Selasa. ya. Boleh. Ya. Terus Untuk minggu depan saya siap kalaupun Jumat, tapi enak sih Kamis sih sebenarnya. ya, kita ini aja Selasa Kamis setiap jam 9. Siap. Dan ini sampai tanggal 20 nih. Habis itu kita break. Pas sebulan ya. Iya. Oke. Kalau begitu terima kasih semua. Selamat malam. Baik. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, selamat malam. Semoga bermanfaat, sehat semuanya. Malam. Malam. Ya.